Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Raditya Stuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji T satu sampel. Pada dasarnya, uji T dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, uji T satu sampel atau sampel tunggal, yang kedua, uji T 2 sampel berpasangan, dan yang terakhir, uji T 2 sampel independen atau tidak berpasangan. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai uji T satu sampel. Uji T satu sampel atau biasa disebut dengan one sample t-test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Selanjutnya, fungsi uji T satu sampel. Yang pertama, untuk mengetahui kebenaran kenyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si peneliti. Dan yang kedua, membandingkan apakah ada perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan nilai rata-rata tertentu. Kemudian, ada syarat-syarat uji T satu sampel. Yang pertama, jumlah sampel kurang dari 30 atau N kurang dari sama dengan 30. Yang kedua, data berbentuk kuantitatif. Yang ketiga, berdistribusi normal. Dan yang keempat, sampel diambil secara acak. Lanjut ke bagian langkah-langkah uji T satu sampel. Yang pertama, ada membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada hipotesis satu arah atau one tail. Hipotesis satu arah biasanya digunakan untuk melihat apakah nilai purata dari sampel lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari nilai acuan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hipotesis arah kanan, yaitu H0 berbanding mu kurang dari sama dengan mu0. H1 berbanding mu lebih dari mu0. Dan yang kedua hipotesis arah kiri, H0 berbanding mu lebih dari sama dengan mu0, H1 berbanding mu kurang dari mu0. Dan yang kedua ada hipotesis dua arah atau two tail. Hipotesis dua arah digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata sampel tunggal sama dengan nilai acuan atau tidak, yaitu H0 sebanding mu sama dengan mu0. H1 sebanding mu tidak sama dengan mu0. Yang kedua ada menentukan taraf signifikan. Biasanya hal ini ada di dalam soal. Yang ketiga ada kaidah pengujian. Karena tadi hipotesisnya ada ke arah kanan, arah kiri, dan dua arah atau yang sama dengan, jadi untuk kaidah pengujiannya sendiri ada 3 bagian. Yang pertama untuk arah kanan, H0 diterima jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung. H0 ditolak jika T tabel kurang dari T hitung. Untuk arah kiri, H0 diterima jika T tabel kurang dari T hitung. H0 diterima jika T tabel lebih dari sama dengan T hitung. Dan untuk dua arah, H0 ditolak jika T tabel kurang dari T hitung. Dan H0 diterima jika T tabel lebih dari T hitung. Yang keempat, menghitung T tabel dan T hitung. Membandingkan T tabel dengan T hitung. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya ada rumus uji T. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu0 per S per akar N. T tabel sama dengan T alfa titik koma N min 1. Untuk rumus T tabel nanti ada bagian khusus di Microsoft Excel agar lebih paham. Keterangannya, X bar sama dengan nilai rata-rata, mu0 sama dengan rata-rata hipotesis atau nilai acuan, S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, N sama dengan jumlah responden atau sampel yang diajukan. Untuk lebih jelasnya, saya ada contoh soal untuk pengerjaan uji T satu sampel.
Sebuah perusahaan memproduksi ponsel X dan mengatakan bahwa ponsel tersebut memiliki baterai yang mampu bertahan selama 10 jam. Sekelompok mahasiswa menguji pernyataan tersebut dengan mengambil 20 sampel pengguna ponsel X secara acak. Dari 20 sampel tersebut dihasilkan sebagai berikut. Ini hasil data dari 20 sampel yang diajukan, dimulai dari 14,71 jam sampai 10,91 jam. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, ujilah apakah pernyataan tersebut benar. Untuk pengerjaan soal ini, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan aplikasi ataupun rumus-rumus yang sudah tersedia di Microsoft dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, dari soal ini hipotesisnya menggunakan hipotesis dua arah atau two-tail. Maka hipotesisnya adalah H0 sama dengan baterai pada ponsel X mampu bertahan sama dengan 10 jam. Dan H1 sama dengan baterai pada ponsel X mampu bertahan tidak sama dengan 10 jam. Dan yang kedua, menentukan taraf signifikan. Taraf signifikannya sudah jelas ya 5%, dan 5% itu sama dengan 5/100, maka 0,05. Kemudian untuk kaidah pengujiannya, karena kita menggunakan two-tail, yang hipotesis two-tail, maka kaidah pengujiannya itu adalah H0 ditolak jika T tabel kurang dari T hitung, dan H0 diterima jika T tabel lebih besar dibandingkan T hitung. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung T tabel dan T hitung. Sebelum menghitung, kita masukkan dulu data-data yang ini ya, kita masukkan dulu dan diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk mengetahui nilai dari T hitung, kita perlu mengetahui X bar-nya terlebih dahulu. X bar merupakan nilai rata-rata dari data ini. Untuk rumusnya sendiri sama dengan average buka kurung, kemudian kita bisa memblok data yang dimaksud, kemudian tekan enter, dan new null-nya sudah jelas ya. New null-nya itu nilai acuan atau nilai dari hipotesis, berarti 10 jam. Dan untuk standar deviasi atau nilai S ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan STDEV buka kurung, blok lagi data yang inginkan, kemudian tekan enter. N merupakan jumlah sampel yang akan diuji. Di sini saya menggunakan 20 sampel, berarti kita bisa tulis 20. Karena sudah lengkap, kita bisa langsung menghitungnya lewat Excel. Pertama, sama dengan X bar-nya itu adalah nilai rata-rata, berarti buka kurung ya, dikurangi dengan new null. New null-nya 10, tutup kurung, dibagi buka kurung, S-nya itu adalah ini F28, kemudian dibagi dengan akar N, berarti sama dengan akar pada rumus Excel adalah SQRT. Buka kurung, kita bisa mengklik N-nya, yang 20 itu terletak di F29. Tutup kurung. Kemudian setelah semuanya dimasukkan, kita bisa menekan enter. Dan untuk T tabelnya ada rumus tersendiri ya, di Excel sudah tersedia, yaitu TINV
buka kurung, kita masukkan nilai dari alfanya. Alfanya itu adalah 0,05. 0,05. Titik koma. N-nya itu terletak di F29 dikurangi 1. Jadi sudah didapatkan ya hasilnya. T hitungnya itu sama dengan 0,12676 dan T tabelnya itu 2,093024. Setelah menghitung T tabel dan T hitung, ke tahap selanjutnya yaitu membandingkan T tabel dengan T hitung. Kita bisa melihat dari kaidah pengujiannya. Kira-kira T hitungnya lebih besar dari T tabel atau sebaliknya. Dan ternyata hasilnya itu T tabel lebih besar dari T hitung dengan nilai 2,093024 lebih besar dibandingkan dengan 0,12679. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka baterai pada ponsel X mampu bertahan selama dengan 10 jam. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.